Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsa. Kita kembali ke tutorial membuat snack game di Python PyGame. Setelah di part sebelumnya kita sudah mencoba, di sini ada event loop, terus kita udah menggambar kotak persegi di sini. Selanjutnya kita akan mulai membuat snacknya. Sebelumnya kita hapus dulu yang tutorial sebelumnya, di sini dihapus. Biar nggak error, sini pas. Nanti kita buat fungsi untuk ini semua. Nah, sekarang saya akan membuat kelas snack. Bagi yang udah pernah belajar OOP atau Object Oriented Programming pasti udah familiar dengan kelas ini. Namun yang belum, jangan khawatir karena kalian tinggal ngikutin saya aja. Ini saya buat kelas snack. Lalu kita buat fungsi inisialisasinya. Di sini objek ini akan punya beberapa properti. Yang pertama yaitu segments, yaitu adalah sebuah list. Nah, di sini segment itu adalah badan-badannya atau mulai dari kepala sampai ekor-ekornya dari snack itu. Yang isinya nanti adalah rectangle, yang tadi itu rectangle. Pygame.rect. Terus ada juga velocity x sama dengan 0, velocity y sama dengan 0. Terus saya juga akan membuat beberapa fungsi lagi. Yang pertama adalah fungsi untuk menambahkan segmen. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah posisi dan posisi y, di mana segmennya akan ditambahkan. Nah, untuk itu di sini segmen dengan seperti yang tadi saya bilang, segmen ini adalah kumpulan dari pygame.rectangle. Kita buat pygame.rectangle. Pygame.rectangle ini memerlukan beberapa argumen. Yang pertama adalah x-nya. Di sini x-nya adalah posisi x, y-nya posisi y, lalu ukurannya adalah size kali size, karena ini adalah persegi yang ukurannya 20 kali 20 yang udah kita buat di konstan. Lalu tinggal kita self.segments.pen, kita tambahkan di belakangnya new segment. Udah deh. Lalu saya juga akan buat satu fungsi lagi nih yang bernama create snack. Karena kan di awal-awal segmennya masih kosong tuh. Nah, di sini di awal game kita akan memanggil fungsi ini, itu create snack, dimana kita akhirnya kan di sini saya memilih untuk membuat 3 kotak di saat awal-awal game. Jadi for in range 3. Di sini kenapa saya menggunakan underscore? Karena saya tidak butuh index, jadi saya cuma butuh loop yang berjalan 3 kali. Kalau di sini for i in range 3 berarti i ini akan kita gunakan sebagai index. Karena saya tidak butuh itu, maka saya tinggal for underscore in range 3. Di sini kita menggambar self.addSegment. Di sini posisi x, posisi y-nya di tengah. Kan ini 600 kali 600. Ini 300 kali 300. Tapi biar ini kan saya buat 3, kalau 300 kali 300 tiga-tiganya kan berarti dia bakal nempel. Sedangkan saya maunya yang satu 300 x-nya, yang satunya karena ini size-nya 20, maka yang selanjutnya 300 kurang 20 yaitu 280, dan yang selanjutnya 260. Maka dari itu di sini awalnya x-nya adalah 300, lalu di sini posisi x-nya tinggal x, lalu tinggal x-nya kita min sama dengan size gitu. Nanti dia akan berurutan. Nah, udah nih. Tapi udah dibuat, tapi gimana supaya tampilin di window-nya? Bahkan kita buat lagi nih satu fungsi lagi. Cell. Nah, tinggal looping di semua segmennya. Jadi for segment in segment self dot segments
ngapain nih kita? Kayak yang di tutorial sebelumnya, ini kita udah ada rectangle, udah ada rect, tinggal kita gambar pygame draw rectangle. Gimana? Di Windows, warnanya apa? Putih. Terserah nih kalian, kalau kalian mau ganti warna, kalian bisa cari warna lain, atau kalian bisa pakai string, misalnya green, blue, atau terserah kalian. Terus rectangle-nya yaitu segmen. Nah, itu aja. Terus kita panggil dari fungsi redraw window tinggal. Nah, sebelum itu, ini boleh kita bikin kelas, tapi kita belum bikin objeknya. Jadi kita bikin objek dulu, player sama dengan snack. Nah, jadi kita buat objek yang berasal dari kelas snack, yaitu player, baru di redraw window kita player.draw. Coba kita jalanin ya. Apakah berhasil? Apakah tidak berhasil? Mana? Oh iya, kenapa tidak berhasil Arsa? Karena belum ada segmennya. Segmennya masih nol. Tadi kan saya bilang saya mau panggil fungsinya. Kita panggil dulu self.create snack. Lalu untuk mempermudah, saya bagi snacknya ini menjadi dua bagian, yaitu kepala dan badan dan ekornya. Badan dan ekor, maksudnya kepala dan ekor. Di kepala itu yang jelas adalah indeks pertama dari segmennya, yaitu indeks 0. Jadi self.head sama dengan self.segment 0. Ini kan ada tiga ini, jadi headnya itu adalah 0. Jadi nanti biar mempermudah kalau saya mau otak-atik headnya gitu, kalian akan mengerti. Tunggu saja. Nah, udah nih, tapi dia diem doang. Game apaan ini, cuma diem doang. Udah, kita baru nih kan, ini kan udah kita buat nih event handler ya, tinggal kita buat fungsinya. Jadi kita buat 4 fungsi. Yang pertama adalah up, yang kedua adalah down, yang ketiga adalah left, yang keempat adalah right. Nah, di sini kita rubah velocity-nya, velocity x-nya sama velocity y-nya. Terus ini kita copy. Nah, sekarang gimana nih merubahnya? Kalau ke atas kan berarti dia cuma ke atas doang kan. Kalau snack game itu, kalau ke atas ya ke atas, dia nggak ke kiri dan nggak ke kanan. Maka dari itu x-nya 0, y-nya seperti yang saya jelasin di part sebelumnya. Kalau ke atas itu y-nya makin kecil. Jadi di sini y-nya min 1. Balikannya kalau dengan 1, kalau ini y-nya 0, min 1, 1. Nah, di sini kita tinggal panggil player.up, player.down. Ini karena player ini adalah kelas tag ini ya, jadi dia mempunyai semua properti yang dipunyai oleh kelasnya. Itu bagi yang belum belajar OOP. Kalau yang udah belajar pasti ngerti. Udah. Lalu kalau dijalanin belum jalan nih, soalnya kan velocity-nya belum kita pakai buat ngapa-ngapain. Nah, maka dari itu kita buat lagi fungsi ya, fungsinya update self. Di sini nanti kita tinggal self.head.x bersama. Jadi kita jalanin headnya sesuai dengan velocity-nya. Self.velocity, karena biar jalan itu selalu 20 kali kelipatan 20, jadi 20, 20, 20. Jadi kan biar nggak sesuai kotaknya gitu. Jadi dikali size. Jadi kalau ini velocity-nya 1, dia jalannya 20 gitu. Lalu self.head.y bersama dengan self.head kali size. Nah, coba nih kita panggil dulu di sini misalnya player.update. Nah, kita coba running, kita coba pencet. Wah, kenceng banget.
kepalanya udah gerak tuh, tapi badannya kenapa nggak ikut gerak? Karena kita belum bikin mekaniknya. Di game Snake itu kan badannya ngikutin kepala, jadi badan yang paling belakang ngikutin badan yang depannya, badannya itu ngikutin depannya lagi sampai dia ngikutin kepala. Maka dari itu kita di sini perlu looping badannya mulai dari belakang. Gimana caranya? Nah, gini. Jadi di sini kita looping index. Jadi kita looping jadi kita loopingnya itu dari belakang segmennya itu. Tapi kan length ini kan misalnya panjangnya ada 3, lengthnya 3, tapi indeks terakhirnya kan 2. Jadi karena ini length displacement kita kurangin 1 supaya dia nggak indeks error. Soalnya kan kalau panjangnya 2, 3, maka indeks terakhirnya adalah 2. Di sini sampai ke indeks 1. Kenapa nggak sampai 0? Soalnya headnya itu kan akan kita update sendiri sesuaiin velocity x, sedangkan yang belakangnya itu ngikutin depan sampai ke belakang headnya. Jadi headnya ini kita pisahin dari looping ini. Lalu jangan lupa incrementnya min 1. Ininya bagi yang belum ngerti range itu bisa ada 3 parameter. Yang pertama mulai dari berapa, yang kedua berakhir di mana, yang ketiga incrementnya berapa gitu. Jadi di sini tinggal self.segments i.x sama dengan self.segments x juga y-nya y. Jadi dia ngikutin yang ada di depan. Nah, buat yang bertanya-tanya, ini .x.y ini apa sih? Padahal kita nggak pernah bikin .x.y. Nah, jadi yang di add segment ini kan semua segmen itu adalah rectangle dari Pygame. Nah, rectangle ini dia punya beberapa properti. Nih, kita lihat nih, segmen dot. Nih, ada x, ada y, ada width, ada height, left, top. Nah, x-nya ini adalah posisi x-nya dia, y-nya ini posisi y-nya dia. Jadi, kalau kita update posisi x-nya, nanti saat kita draw, saat kita gambar, dia akan ke update juga. Jadi dianya pindah, gambarnya juga pindah gitu. Makanya di sini x y gitu. Coba kita jalanin. Bakal cepet banget sini. Bisa. Nah, kenapa tuh? Kenapa dia nggak ngikutin ya? Jadi gini, ternyata untuk range itu dia kalau kita tulis 0, jadi dia pas 0 dia nggak lanjut lagi loopnya. Jadi di sini dia akan min 1 sampai 0 dia berhenti. Jadi kita nggak, yang 0 itu nggak termasuk. Jadi yang 0 itu adalah head ini. Makanya tadi baru berhasil nih. Tapi cepet banget. Cepet banget. Kenapa cepet banget? Soalnya dia ini kan dia looping itu kan dijalanin secepat mungkin. Jadi frame per secondnya itu secepat mungkin. Maka dari itu dia cepet banget. Nah, di sini kita bisa limit. Nih, kita bisa limit FPS-nya. Misalnya saya mau FPS-nya 30 aja. Mungkin game jadul gitu kan, 30 cukup kali. Nah, terus di sini kita buat namanya clock. Itu dari pygame.time.clock. Jadi ini yang buat yang bertugas untuk ngatur time dari game kita. Di sini tinggal clock.tick. Nah, ini FPS. Jadi setiap detik itu loop ini berjalan maksimal 30 kali. Itu jadi nggak akan secepat itu. Masih cepat. Ini kalau kita ini mungkin kalau masih terlalu cepat, kita kurangin lagi misalnya FPS-nya kita iseng-iseng 5 gitu. Nah, tuh di awal dia kenapa kayak gini? Karena di awal kepalanya ini nggak punya velocity, jadi badannya ngikutin kepalanya, baru pas kepalanya jalan, badannya ngikutin lagi. Karena awal-awal kepalanya nggak punya velocity. Nah, maka dari itu di sini kita buat nih velocity awalnya 1 misalnya. Kita FPS-nya 30 aja nggak apa-apa.
Nah, baru nih jalan. Nah, ini selesai kita membuat snacknya. Nah, untuk tutorial kali ini saya kira sampai di sini aja dulu. Nanti di selanjutnya kita akan lebih lanjut, kita membuat mekanik game ini, kita juga akan membuat makanan dari snack ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.